Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak kita semua memfokuskan diri kita, menyatukan hati kita. Sama-sama katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai melewati gelombang. Tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ku percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan bersama-sama kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sama-sama katakan walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Yesus, kami beriman Tuhan bersama Engkau. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama kita mau menyembah Dia, Allah yang besar, Allah yang maha kuat. Yesus, Kau berada di sini bersama kami. Yesus,
kepada kami. Haleluya, lebih lagi masuk dalam hadiratnya. Oh, Jesus, Jesus. Sama-sama katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Yesus, walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Aku percaya Tuhan, kami semua yang di tempat ini percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Walaupun 1000 orang rebah di sisi kami, bahkan 10.000 rebah di sisi kanan kami, Engkau Allah yang menyertai kami. Kami siap Tuhan memuji nama-Mu dengan lebih lagi Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang kuat ada bersama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang mulia. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Amin. Yeah. Haleluya. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ku percaya Kau Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, haleluya. Mari sama-sama kata lebih lagi, puji Dia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Tuhan.
Yesus kaulah Raja mulia. Oh, haleluya. Kau Allah yang maha tinggi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Yesus namanya. Mari lebih lagi kita bertepuk tangan bersama. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Daya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Yesus agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Daya berkuasa, Pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. lebih lagi Raja mulia. Raja mulia. Tuhan, saya percaya Engkau bertahta di tempat ini bersama kami. Mungkin kami terpisah dan kami percaya Engkau menyatukan setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau menyatukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur Kau memberikan segala pujian kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mau serahkan kepada Engkau. Biarlah kasih-Mu yang melawat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Di dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Dan yang nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Yesus, di dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Karena nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami angkat bangsa kami kepadamu di hadapan tatamu. Yesus, curahkanlah lawatan-Mu atas Indonesia, atas negeri kami. Haleluya. Yesus, oh Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu atas Indonesia. Oh, haleluya. Sama-sama katakan, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia, Tuhan. Indonesia, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, oh, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Dan nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami atau mungkin yang sedang dialami oleh bangsa kami bahkan seluruh bumi, Tuhan, kami percaya Engkau menyertai setiap kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, hari ini biar kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Tuhan, mari Engkau yang bekerja, Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertata atas setiap, oh Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Sehingga apapun Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah oh Tuhan berasal dari isi hati-Mu Tuhan, kepada setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, Kau juga berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid. Biarlah kami mau menerima dengan utuh segala firman-Mu yang akan
kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tuhan di berbagai tempat khususnya di negara kita Indonesia, saudara-saudara mematuhi anjuran daripada pemerintah agar mereka hari-hari ini berada di rumah masing-masing beribadah di rumah karena pengaruh saudara-saudara penyakit corona yang ada. Waktu-waktu ini hampir berbagai belahan bumi terkena imbasnya. Nah, karena itulah biar pagi ini hati kita, hidup kita arahkan hanya kepada Tuhan saja. Ya, peristiwa corona ini, Alkitab juga ada banyak memberikan penjelasan-penjelasan, saudara-saudara, karena kita berada di zaman yang gelap, di mana saudara-saudara berbagai virus dan kuman ada di mana-mana, dan kalau kita lihat ini pun Tuhan sudah memberitahukan. Mari saya ajak saudara melihat apa kata firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tuhan berbicara ini adalah lebih kurang 2000 tahun yang lalu, di saat Tuhan akan naik ke memenuhi yaitu tugasnya masuk di kayu salib. Maka kita lihat Tuhan menyampaikan visi ini, bahwa sekali kelak akan terjadi berbagai hal itu. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi itu hanya mengulang yang sudah ada firman Allah waktu lalu, saudara-saudara, terjadi dalam zaman ini. Ya, dan itu semua menunjukkan bahwa manusia butuh penolong. Manusia membutuhkan sesuatu, dan jawaban dari hidup manusia bukan perkara-perkara finansial, bukan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, tetapi kebutuhan manusia yang terbesar adalah jawaban firman Allah. Bahwa firman Tuhan itu satu kekuatan, satu kesegaran yang dapat membaharui roh jiwa kita. Dan di sini Tuhan ingin tunjukkan, Dia mengasihi kita. Bagi umatnya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, kepanikan hari-hari ini melanda banyak negara. Dari berbagai belahan bumi ini, saudara, kita lihat virus ini bukan hanya berada di daerah Asia Timur, yaitu daerah Tiongkok, tetapi sudah melanda ke berbagai belahan bumi yang lain. Sampai kita lihat Eropa kena, Amerika, kemudian di Asia, saudara-saudara, sehingga kalau kita lihat ini membuat satu kepanikan dan satu gejolak yang berimbas kepada masalah-masalah perekonomian. Ya, dampak daripada corona ini bukan hanya mengganggu saudara-saudara, tapi lebih daripada itu mengganggu juga saudara-saudara pendidikan. Ya, banyak sekolah-sekolah yang perlu untuk beberapa saat ini diliburkan. Ya, dampak perekonomian, saudara-saudara, pariwisata,
bisnis dan sebagainya. Ya, nah kita lihat hanya dari satu, tapi dampaknya meluas. Tetapi Tuhan memberikan satu pesan bagi kita. Tuhan ingin supaya kita sadar bahwa kebutuhan manusia untuk menanggulangi semuanya itu. Saudara-saudara, kita lihat dokter juga sampai kewalahan. Ya, satu tempat di sini dicegah, sudah coba ditanggulangi, di tempat lain mulai tumbuh, mulai muncul, saudara-saudara, gangguan yang sama. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Sehingga dari sanalah, saudara-saudara, kita lihat bahwa sesungguhnya ada tangan yang terulur, tangan yang berkuasa. Dia siap menolong kita semuanya. Dan apa yang Alkitab katakan, kita dapat lihat itu di dalam kitab yaitu Mazmur 85. Di sana tertulis demikian. Mazmur 85 ayat yang ke 10, 9, 10 dan 13. Saya bacakan ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat. Saudara, kita lihat garis bawah, keselamatan yang daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga perhatikan, kemuliaan diam di negeri itu kita. Ayat 13, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan begitu baik, Dia kenal kekurangan kita. Dia melihat juga kelemahan kita. Tetapi di tengah-tengah itu, saudara-saudara, Dia katakan Tuhan tidak berbicara. Mungkin karena kepanikan, kegelisahan yang terjadi akhir-akhir, rasanya tidak ada damai. Ya, seringkali manusia takut, diliputi dengan kekhawatiran, cemas karena kehilangan keluarganya. Tetapi di tengah kepanikan itu, Tuhan berkata, saudara-saudara, Dia hendak menunjukkan kebesarannya, dan Dia berkata, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Semua manusia dipanggil. Semua manusia dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudara. Dan di sana dikatakan oleh firman Tuhan, Dia hendak mengasihi umatnya. Termasuk saudara dan saya. Kita semuanya dikasih oleh Tuhan. Dan Dia ingin menolong kita. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Kerugian-kerugian yang lalu, musibah yang sering silih berganti ada kita temui dalam perjalanan hidup ini. Tuhan ingin supaya itu jadi satu pelajaran. Tidak terulang lagi. Hal yang tidak diharapkan itu, tetapi biar kita lihat kasih anugerah Tuhan. Lalu dikatakan di sini, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia. Keselamatan Tuhan tidak jauhkan dari kita. Tetapi dengan jelas Tuhan katakan keselamatan itu didekatkan kita. Kita dihadapkan kepada keselamatan. Tinggal kita meresponi atau tidak. Kita menanggapi, kita mengulurkan tangan dan menerima atau tidak. Ya, lalu dikatakan sehingga kemuliaannya diam di negeri kita. Tuhan ingin turunkan kemuliaannya. Karena umatnya, maka Tuhan memperhatikan negeri kita. Dia menilai,
Dia memperhatikan. Ada banyak contoh di dalam firman Allah. Kalau Tuhan menilai umatnya, sejahtera ada di. Saudara, ketakutan itu hilang, bahkan berkat Allah turun. Waktu Tuhan menilai umatnya di Mesir, saudara, orang-orang waktu itu takut. Tapi begitu ditilai oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, ketakutan itu lenyap. Damai sejahtera, dan dia lihat pembelaan. Pertolongan Tuhan turun dari hari ke hari. Dan di sana saudara-saudara, Tuhan juga menolong kita semua. Ya. Lalu kita lihat lagi ayat yang ke-13. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Kebaikan dari Tuhan. Saudara-saudara, diturun. Banyak orang, saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu seringkali mereka kurang sadari. Kita juga seringkali karena kesibukan, karena rutinitas sehari-hari, kita sering kurang memperhatikan kebaikan Tuhan. Tapi sebenarnya kebaikan Tuhan itu banyak, saudara-saudara. Tapi sering kita lewati dengan begitu saja. Kalau kita masih boleh bernapas di tengah bencana gangguan, saudara, kita lewati baik kesukaran, tapi Tuhan boleh lindungi kita. Itu kena kebaikan Tuhan. Ya, saudara-saudara, di tengah bahaya, kesukaran, hal yang tidak diharapkan, sempat kita temui dalam perjalanan hidup, tapi kita dapat lewati itu semua karena kebaikan daripada Tuhan. Dan dia katakan lebih lanjut, saudara, dan dia akan memberikan di negeri kita, negara kita itu akan mengeluarkan hasil yang limpah. Ya, negara kita, saudara-saudara, subur. Orang katakan yaitu saudara Gemah Ripa, ya, Loh Jenawi. Jadi begitu apa juga yang ada di dalam mengeluarkan hasil, mengeluarkan saudara-saudara suatu perolehan bagi kehidupan manusia. Sehingga dari sekian banyak negara, saudara-saudara, negara kita ini juga menjadi perhatian dunia karena apa saja ada di dalamnya. Tambang menghasilkan saudara-saudara daya tarik bagi negara-negara. Sehingga dari sana kemuliaan Allah dinyatakan. Pada pagi hari ini Tuhan juga ingin supaya negara kita ini tadi. Ya, kalau kali ini sudah kena masalah ini, yaitu virus membuat orang gelisah dan panik, ditiputi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi firman Allah katakan dalam ayat ini, yaitu sehingga kemuliaan Tuhan diam di negeri ini, dan negeri ini akan mengeluarkan hasilnya. Ya, 2 ayat dari firman Allah. Saudara, kalau dalam satu Fatsal kita lihat ada diulang 2 kali, adalah satu perkara yang menarik karena Tuhan begitu peduli. Ya, Dia mengasihi kita semuanya. Dan pagi hari ini juga saudara-saudara, kita semua mempunyai persoalan, semua mempunyai masalah, beban. Ya, baik saudara-saudara yang masih di rumah, ya, tinggal di rumah, kita sadar banyak persoalan, silih berganti. Tapi Tuhan menilai kita. Dia ingin, dikatakan tadi ayat yang ke-9, saudara-saudara, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Kalau kepanikan itu, saudara-saudara, membuat orang gelisah dan takut, tapi Tuhan datang membawa damai. Ketakutan lenyap, saudara-saudara, kegelisahan hilang. Karena apa? Damai sejahtera Allah turun. Ya, dan pagi ini juga damai sejahtera Allah. Ya, sekalipun tadi kita sudah nyanyikan satu nyanyian bahwa walau 1000 orang jatuh rebah di sisi, bahkan 10.000 orang boleh berjatuhan, tapi Tuhan mengasihi kita. Ya, saudara-saudara, dan Tuhan mempedulikan. Itu sebabnya pagi hari ini juga Tuhan mengenal beban hidup Bapak Ibu saudara. Siapa saja, baik Bapak Ibu yang di rumah, ya, maupun saudara yang mendengarkan melalui acara ini. Tuhan yang sama memperhatikan dan mempedulikan. Dia mengasihi kita. Dia ingin
Dia mendambakan supaya melalui keberadaan kita jiwa-jiwa tertolong. Ya, Alkitab katakan dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, hanya kepada manusia diberikan kebebasan, diberikan kesempatan, kebebasan. Kesempatan itu bukan Tuhan yang menentukan, tapi kita yang menentukan. Kita meresponi atau tidak. Tawaran Tuhan itu, kebebasan itu, kita meresponi atau tidak. Ya, saudara, undangan itu dia tawarkan kepada kita, kita terima atau tidak. Dan dia ingin saudara kita tertolong. Ya, kalau kita lihat di Niniwe, zaman daripada yaitu saudara-saudara Nabi Yunus, ketakutan di mana-mana, diliputi kegelisahan. Kenapa? Tuhan akan menghukum negeri. Tapi begitu berita itu disampaikan, kabar sejahtera itu disampaikan, dan mereka segera sadar, bertobat, tinggalkan perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mulai mencari Tuhan. Dan kita lihat Allah tidak sampai hati menghukum orang-orang di Niniwe. Sehingga hukuman itu jadi batal. Karena apa? Karena ada orang yang bertobat. Sebagaimana anak yang terhilang. Saudara-saudara, Tuhan tidak lihat apapun kekurangan kita, apapun kelemahan kita. Kalau kita mau kembali menerima uluran tangan Allah, Allah masih membuka tangan, menyambut, bahkan dia menunggu, dia mengharapkan supaya kita semua memperoleh satu sejahtera itu. Ya, puji bagi nama Tuhan. Biarlah melalui renungan yang singkat pada pagi ini kita sadar kita butuh sesuatu, dan kebutuhan yang terbesar itu hanya ada di dalam tangan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu nyanyian. Sekarang waktunya kau lawat Indonesia dalam belas kasih-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Sekarang waktunya, haleluya, kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Tuhan, selamatkan bangsaku, haleluya. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Sekarang Tuhan
bangsaku. Terima kasih Tuhan, waktu yang terindah dengan kemurahan Tuhan kami boleh lagi duduk di hadirat daripada Tuhan untuk belajar, merenungkan, menghargai kebenaran firman-Mu. Kami yang dahulunya terhilang dan tersesat, Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah cari kami, sehingga kami boleh masuk dalam rencana panggilan Allah. Tuhan, Engkau mengasihi kami semuanya. Kami mintakan juga seberapa banyak Tuhan melihat keadaan di negara kami, di 34 provinsi. Kami mintakan kasih anugerah daripada Tuhan untuk bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden beserta semua staf yang mendampinginya, para menteri, para gubernur, pimpinan di daerah sampai di pusat, baik pemerintahan sipil maupun militer. Tuhan berkati, pakai mereka semuanya untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mintakan Tuhan, Engkau jamah supaya sebagaimana Tuhan mampu yaitu memadamkan segala bentuk sakit, penyakit, bahkan penyakit sampar yang merajalela, menghinggapi, merugikan dan menyiksa manusia. Tuhan mampu mengendalikan, Tuhan mampu menghentikan. Kami minta kasih karunia Allah, jamah Tuhan, selamatkan ratusan juta penduduk di negara kami Indonesia. Mereka juga adalah bagian daripada umat Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mempedulikan mereka. Biar Tuhan singkirkan segala bentuk virus corona yang sudah terjadi di belahan bumi ini, supaya Tuhan menghentikan, pagar tudung keselamatan, perlindungan Tuhan ada di dalam bangsa kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan, berkati saudara-saudara kami semuanya yang juga mengikuti acara ibadah di rumah. Semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih. Sempurnakan semua seruan doa kami. Kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan dan Juru Selamat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.